Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Aji Tunggu Nogo. Bertepatan hari ini hari Rabu sore menjelang aktivitas kegiatan manusia untuk pulang kerja, dan kita sebagai pekerja YouTuber hanya semata-mata untuk konten dan mengungkap sejarah. Alhamdulillah sore ini kita didukung oleh kebesaran Allah, yaitu cuaca sedikit mendung. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita. Hari ini kita konten dan mengungkap sejarah. Mudah-mudahan tidak diberikan keberkahan yang lebih oleh Allah, yaitu diguyur hujan. Karena kita kalau sudah diguyur hujan, terpaksa kita akan mengungkapkan ilmu terakhir, yaitu langkah kaki 1000 kabur, ya. Itu yang kita takutnya bukan kitanya tapi HP-nya, karena itu HP orang kita minjam gitu. Oke, pemirsa, tujuan kita ini semata-mata yaitu mengungkap sejarah. Yang kedua juga untuk menunjukkan kebesaran Allah. Dan yang ketiga, jangan melihat dari sisi pengambilannya, dan juga jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena setiap kita konten di channel YouTube dunia Gokong, dunia Sriwijaya, dunia Karisma, dan dunia lain, dan di dunia Haji Tunggul Nogo, semata-mata semuanya di channel ini hanya untuk mengungkap sejarah. Arti mengungkap sejarah ini menunjukkan orang-orang terdahulu, menunjukkan orang-orang zaman dulu memperjuangkan wilayahnya, kerajaannya, negaranya, semata-mata untuk anak, cucu, dan garis keturunannya. Yaitu sekarang ini kita yang bisa menikmati garis keturunannya. Dan kita harus bersyukur, dan kita juga harus mengungkap sejarah ini. Kita juga harus membanggakan bagi orang-orang, tokoh-tokoh agama, para ulama, pendekar-pendekar, orang-orang yang sudah berjuang ke jalan Allah. Disinilah yang akan kita ungkap sejarahnya. Terkadang manusia ini tidak bisa memahami arti unsur sejarah dan benda pusaka. Benda pusaka itu semata-mata dibuat oleh manusia. Ada satu dibuat oleh orang zaman dulu semata-mata untuk mempertahankan wilayahnya. Ada juga dibuat tanpa unsur kekuatan gaib, yaitu yang terjadi tertimbun, teriringnya waktu, terkikis. Maka dari situ benda pusaka itu hancur karena terkikis waktu dan usia. Ada juga benda pusaka yang udah ratusan tahun tetap terjaga dan terawat. Kenapa? Karena barang pusaka itu dilapisi atau diliputin atau dimasuki sosok makhluk jin. Karena kalau barang-barang pusaka seperti itu masuk ke alam gaib, berarti kalau di alam gaib itu alam yang tidak bisa melihat oleh para manusia. Tetapi manusia bisa melihat hanya melalui dari kebatinan. Ini yang saya jelaskan. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah ada dua mata. Satu mata juhir, kedua mata batin. Ya, saya jelaskan. Nah, terkadang manusia ini salah terka. Orang ingin melihat sosok makhluk gaib dengan mata juhir. Karena Allah menciptakan mata kita ini, mata juhir, untuk melihat yang nyata. Allah menciptakan roh di dalam tubuh kita, mempunyai mata batin untuk melihat hal yang gaib. Nah, perbedaan antara melihat mata juhir dengan mata gaib, mata batin. Mata batin ini seperti mana kita bisa merasakan sesuatu, hal-hal yang di luar nalar sebagai manusia. Seperti mana di waktu kita mau pergi atau keluar, hati dan batin kita berkata yang tidak baik, ya, atau mengurungkan sesuatu di dalam hati kita. Itu mata batin yang berkata, karena mata batin ini, roh ini lebih pekah dan lebih mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi roh ini tidak akan bisa mengetahui terjadinya itu kapan dan harinya, karena terjadi dan waktu itu hanya kebesaran Allah yang bisa menunjukkan. Ini yang saya jelaskan. Jadi manusia ini yang melihat dari sisi makhluk gaib bukan dari mata juhirnya, tetapi dari mata batinnya. Ini yang saya jelaskan, ya. Yang kedua, kita ingin mengungkap sejarah ini agar supaya masyarakat bisa memahami unsur-unsur sejarah, mana yang sejarah, mana yang bukan sejarah, mana yang tidak menyimpang dari syariat Islam, dan mana yang menyimpang dari syariat Islam, ya. Yang tidak menyimpang dari syariat Islam apabila kalau kita mengungkap sejarah, menyimpan benda pusaka,
mengenang orang-orang terdahulu, mengenang tokoh-tokoh agama yang sudah memperjuangkan wilayahnya sampai sekarang terjadilah kemerdekaan. Kita sebagai anak cucunya, kita sebagai cucunya bisa menikmatin kebahagiaan ini yang saya jelaskan. Dan pengambilan barang pusaka jangan melihat dari bendanya, karena bendanya itu ada dua versi pembuatannya. Ada orang zaman dulu dan ada orang zaman sekarang. Nah, yang mau kita ungkap ini pengambilan barang-barang pusaka terdahulu, walau alam bisawab, karena yang kita dapat itu barang tidak beli, semuanya gratis. Maka dari situ di channel kita setelah kita mendapatkan, kita ungkap sejarahnya, tidak menyimpang dari syariat Islam, sosok makhluk gaibnya sudah kita buang, kita sudah ruqyahkan, kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis kepada penggemar-penggemar kita. Maka dari situ kita berikan secara gratis. Kenapa? Karena kita tidak membeli, karena kita juga tidak meminta. Kita melihat dari kebesaran Allah, dilihat ada barang kita ambil, ya kita kasih. Nah, arti cenderamata ini saya jelaskan, cenderamata ini berarti penghargaan dari channel YouTube kita, bahwa penggemar-penggemar kita sudah aktif dan sudah setia menonton. Saking setia dan aktifnya menonton itu, kami sebagai di channel YouTube ini merasa sangat berterima kasih sekali. Tanpa Anda semua di channel YouTube ini tidak akan bisa berkembang. Karena semua channel YouTube yang kita kembangkan ini bukan punya saya, tetapi punya kita bersama. Arti punya kita bersama, tanpa Anda kita juga tidak bisa sukses. Tanpa kita juga tidak ada yang bisa menonton unsur sejarahnya. Jadi kita sebagai manusia ini sebagai bersaudara harus saling tolong menolong. Ibarat kalau kata orang itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya. Bukan berarti berat sama dipikul, ringan kabur. Nah, itu sama aja, itu orang nggak adil, ya. Alhamdulillah juga kita mendapatkan tamu lagi yang tidak asing, udah sering hadir dan merasa penasarannya lebih tinggi. Setiap orang yang sudah datang ke sini menyaksikan, dia tidak akan satu kali melihat, dia akan berkali-kali. Kenapa? Karena merasa puas pengambilannya langsung secara nyata di depan mata. Benar nggak kira-kira, Kang? Benar. Nah, jadi Kang kita ini, siapa Kang namanya, Kang? Kang Abdul Ghaffar. Kang Abdul Ghaffar. Mohon maaf ya, karena saya udah tua, banyaklah lupanya. Karena kenapa? Banyak terlalu beban yang kita pikul. Dari komen-komenan orang, ibaratnya penggemar orang, belum kita ngurusi masalah yang lain. Jadi Kang Ghaffar ini udah 3 kali atau 4 kali, Kang? 4 kali nih. Udah 4 kali menyaksikan pengambilan barang pusaka. Ya, saya mau tanya sedikit dengan Kang Ghaffar. Yang pertama saya tanyakan, dia ingin menyaksikan. Nah, yang keempat ini saya mau tanya, gimana Kang Ghaffar setelah ikut konten di channel kita ini? Apakah jujur aja Kang Ghaffar, nggak usah dengan kita nih, nggak usah merasa segan atau gimana? Kita manusia biasa juga. Ada salah, kebaikan buat saya, kesalahan itu akan kita perbaiki. Kebaikan itu juga belum tentu membuat diri kita menjadi senang. Jadi gimana pendapat Kang Ghaffar setelah konten selama 4 kali hadir ini? Apa yang Kang Ghaffar mendapat pengalaman? Apakah pengalaman pahit ataukah pengalaman buruk, atau ibarat itu sisi sejarah yang paling baik atau tidak? Yang jelas saya ikut sudah 4 kali ini. Ya. Saya mendapatkan pelajaran yang lebih bagus dan lebih mendalam lagi masalah pengungkapan sejarah. Jadi selama ini kan sejarah cuma kita ketahui dari buku, dari televisi. Nah, sekarang ini saya ungkap, saya lihat langsung dengan mata saya sendiri, menyaksikan pengungkapan sejarah ini langsung. Nah, disitulah saya merasa puas dan merasa bahagia. Karena selama hidup saya untuk mengungkapkan sejarah ini selalu dari buku dan dari televisi. Sekarang saya langsung ketemu Mas Dede, pengungkapan langsung, jadi disitulah letak kepuasan hati saya. Jadi untuk acara YouTube beliau ini lebih maju lagi, lebih mantap lagi ke depan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dukung program beliau ini sampai maju, sampai mantap lah, sukses. Amin, amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Amin. Jadi pendapat Akang selama ikut hadir 4 kali penyaksian pengambilan barang pusaka,
saya kasih tahu dulu Kang ya, jangan melihat dari sisi pengambilannya Kang ya, dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Lihat dari semua apa yang kita ungkap sejarahnya. Karena semua yang kita ungkap sejarahnya itu banyak kita kembali kepada Allah. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Iya, benar. Ya, kita jelaskan lagi kepada pemirsa. Kita hidup di Indonesia, di dunia ini hanya sementara. Dibilang sementara, jikalau kalau kita dikasih umur panjang oleh Allah 75 tahun itu lama atau sebentar? Tidak, sebentar. Kenapa sangat dibilang sebentar? Baru kemarin kita lebaran Idul Fitri, sekarang sudah mendekati lagi Idul Fitri. Kenapa? Satu Idul Fitri itu setiap datangnya Idul Fitri itu 1 tahun sekali. Jadi kalau udah 75 tahun Idul Fitri, berarti umur kita sudah habis masanya. Itu pun kalau Allah memberikan umur kita panjang sampai ke situ. Terkadang tidak. Maka dari situ jodoh, rezeki, maut Allah yang menentukan. Ada yang baru lahir sudah kembali kepada Allah. Ada yang umur 30 tahun kembali kepada Allah. Ada yang 17 tahun masih bujang juga kembali kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia yang masih diberi umur panjang oleh Allah, bersyukurlah. Artinya kita diberi umur panjang oleh Allah ini, arti bersyukur ini, ayo kita berlomba-lomba untuk mencari amal dan perbuatan. Ayo berlomba-lomba kita mencari unsur sejarah dan kebaikan. Jangan hanya sekedar untuk mengkritik, tetapi mengkritik itu dengan jawaban, ucapan, kata-kata yang tidak jelas. Itu. Boleh Anda mengkritik, tetapi mengkritik itu dengan secara logika yang masuk di akal. Mana yang dikritik, mana yang dikonten. Mana yang dikritik, mana yang diperjelaskan. Kan gitu. Jadi saya menjelaskan ini secara pribadi. Kita konten di channel YouTube ini berulang kali. Jangan melihat dari sisi pengambilannya. Jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena kita konten di channel YouTube ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Arti sejarah ini ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan sejarah dan ilmu pengetahuan apa yang akan kita dapat, agar supaya kita mendapat ilmu pengetahuan dari sejarah ini, agar supaya kita sebagai manusia, satu, kita tidak dibodoh-bodohi orang, kedua juga kita bisa mengetahui bahwa di dalam unsur benda pusaka itu bukan dari garis keturunan nenek moyang kita, tetapi itu semua ulah dan tingkah laku sosok makhluk jin. Dan makhluk jin itu diciptakan oleh Allah sama seperti manusia. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Yang baik ke jalan Allah, yang jahat ikut ke jalan setan. Begitu juga manusia. Ada juga manusia yang ikut ke jalan setan. Perilakunya, tingkah lakunya. Jadi kita tinggal kembali ke diri kita, kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus berjalan ke jalan Allah. Tapi kalau kita ingin kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan kita nggak peduli mau dosa atau enggak, ya berarti kita jadi pengikut setan. Karena pengikut setan semuanya dihalalkan, ya. Tapi kalau kita pengikut agama kita, agama Islam, ada yang dihalalkan, ada juga yang diharamkan. Seperti mana yang bukan jodoh kita, bukan istri kita, tidak wajib dan tidak diperbolehkan. Hukumnya apa kalau kita menyentuh dengan sosok perempuan yang bukan mahram kita? Ini yang kita jelaskan. Nah, jadi maka dari situ, mohon maaf sedikit saya menjelaskan secara mendetail. Tujuannya saya menjelaskan secara mendetail agar supaya saudara kita, penggemar kita, di penonton ini yang penggemar, agar supaya bisa memahami konten kita tujuannya apa, misinya apa. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Yang pertama kita pengambilan memakai mediator garu. Yang kedua kita memakai minyak. Garu ini tujuannya untuk kenyamanan kita konten di lapangan ya. Karena kita konten di lapangan ini bukan di kasur, bukan dalam rumah. Kalau di kasur di dalam rumah enak, nggak perlu pakai garu, nggak perlu pakai minyak, duduk manis saja, nggak ada nyamuk, ya. Tapi kita konten di sini kan banyak sekali serangan-serangan, ya, termasuk nyamuk dan segala macam. Tetapi serangan itu sebagian tantangan bagi kami. Karena kenapa? Karena ingin mengungkap sejarah itu tidak mudah, butuh perjuangan, butuh tantangan. Mau nyamuk kek, mau ular kek, mau apapun, selagi tujuan kita mengungkap sejarah kejalan Allah. Benda apapun, makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah, kalau kita yakin semuanya itu ciptaan Allah, dia tidak akan berani menyentuh kita. Itu aja. Dan kita memakai minyak ini tujuannya agar supaya kita menjadi kenyamanan. Karena kita sebagai manusia juga belum tahu keringat atau aroma kita tidak sedap. Jadi kita memakai minyak ini tujuannya untuk agar supaya kita konten lebih konsentrasi. Mungkin itu aja dulu untuk mengungkap sejarahnya. Apabila kalau barang itu sudah kita dapatkan, baru kita ungkap sejarahnya. Ada atau tidaknya sejarahnya apabila kalau barang itu sudah didapatkan. Mungkin itu aja dulu, kita akan selusuri, kita akan mencari benda-benda sejarah. Oke, yuk Kang, kita cari lokasi.
Itu kameramennya suruh Kang Nanang aja. Yang itu biar Kang Yosi yang pegang. Iya. Jadi kalau ada orang-orang yang ngeritiknya yang terlalu baik, bisa diblok sama Kang Yosi. Iya, benar. Ya. Baik. Ya, kelewat baik. Kalau kelewat baik kan kayak gitu. Kang Nanang, sehat Kang Nanang. Kang Nanang sehat selalu ya. Tetap kita berjuang ke jalan Allah. Ada Kang Nanangnya? Ada. Mau ke Palembang lagi nggak Kang Nanang? Mau terongnya Ibu Risma, itu sangat mantap Kang Nanang. Kasih itu Ibu Karisma terongnya, biar Kang Nanang biar kelenger-kelenger, dia nggak bisa tidur nyenyak itu. Oke pemirsa, kita akan coba selusuri dulu di sini apakah kira-kira ada benda bersejarah atau tidak. Kalau seandainya ada, kita akan ungkap sejarahnya. Kalau nggak ada, kita akan berlari ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya alam gaib. Assalamualaikum ya kebesaran Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar. Oke pemirsa, yang kita lihat di sini, alhamdulillah banyak sekali sosok makhluk jin, tetapi benda pusakanya nggak ada. Ada sosok makhluk jin dengan kelicikannya, dia merupai wujud seperti keris gede seperti ini. Tetapi saya bacakan ayat, keris gede itu langsung hancur bubar. Dia merupai wujud sosok makhluk jin yang kupingnya lancip panjang. Ya, belakangnya ini saya lihat ada buntutnya. Itu sosok makhluk jin, dia kukunya panjang. Wallahu a'lam bisawab, berkemungkinan ini yang dinamakan jin ifrit. Ya, itu. Emang kalau seperti jin-jin yang seperti itu, dia bisa merupai wujudnya. Mau wujud apapun bisa. Nah, dia mewujudkan sosok keris benda pusaka agar supaya saya tertarik untuk mengambilnya. Nah, tetapi kalau seandainya kita nyatakan kita ambil benda itu, tidak akan bisa terwujud. Karena kenapa? Karena tidak ada pusakanya, ya. Oke pemirsa, kita coba ke depan lagi, mudah-mudahan saya bisa temukan. Oke pemirsa, yang kita lihat di sini, saya cek di sini tidak ada barang pusakanya, tetapi yang kita lihat di sini ada sosok perempuan berambut panjang, pakai baju putih, seperti kayak orang perempuan memakai telekung. Itu di atas itu, gua lihat ya. Dia berdiri ngawasin kita, rambutnya acak-acakan, dia ngawasin kita. Dia merasa tidak nyaman.
Tapi kita lihat di sini nggak ada benda pusakanya. Sosok perempuan ini, makhluk jin perempuan ini, dia melihat kita, tujuannya dia merasa tidak nyaman, seolah-olah kehadiran kita dia merasa terganggu. Tetapi kita selusur ini nggak ada benda pusakanya. Coba kita selusur tempat lain lagi. Nah di sinilah Kang ya, kalau kita mau mencari benda pusaka. Jadi tidak semua benda-benda pusaka itu di pohon-pohon gede itu ada. Kadang-kadang hanya ada makhluknya aja, bendanya nggak ada. Ini barangnya ada, tapi barangnya kita belum tahu sejenis barangnya apa. Tapi posisi barangnya ini gesit. Kita datang ke naik ke atas. Waktu kita baca doa dia kabur. Nanti biarkan aja dulu barang ini. Kayaknya barang ini nggak bisa kita ungkap sejarah. Kita cari yang lain dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Oke pemirsa, coba kita buktikan dulu di sini. Kita lihat ada sosok sinar. Mudah-mudahan sinar ini ada benda bersejarah atau benda-benda pusaka. Coba didekatkan kameramen. Ada lampu nggak di tepi lampunya? Terangkan lagi bisa nggak? Jangan yang itu pencetnya. Itu tadi. Sekarang mana? Oh habis baterainya Kang Yosi. Mana tadi? Pakai lampu aja. Udah habis itu baterainya. Oh tuh. Salah. Sorry. Biasa semut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 Inna ma'ahu isar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata. Subhanallah walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Inna ma'amru. Subhanallah.
Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Lampunya di atas. Nah, jadi kelihatan. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa. Ternyata yang kita lihat sosok sinar ini ternyata berupa batu. Ya benar batu ini. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu yang sangat unik. Coba kita lihat dulu khodamnya. Ini sosok khodamnya, kalau kita lihat sosok, aduh nyamuk banyak sekali. Sosok khodamnya ini seperti sosok perempuan tapi nenek-nenek, ya. Dia memakai tongkat. Ini dulu pernah digunakan sama orang, digunakan untuk di bidang pengobatan. Allahu Akbar, nyamuknya banyak sekali. Oke pemirsa, nanti kita akan ungkap di lokasi karena di sini kayaknya nggak nyaman, nyamuknya banyak sekali. Nanti kita akan ungkap sejarah yang lain. Tolong dipegang dulu Kang. Kita lihat di sini ada sosok sinar, tapi kita lihat di sini di pohon gede yang sini ada sosok perempuan. Dia sosok perempuan memakai selendang. Selendangnya panjang sekali. Kita lihat selendangnya panjangnya kurang lebih sekitar 7 meter, ya. Dia memakai mahkota. Ini yang di pohon gede ini. Terus di pohon sebelah sana kita lihat ada sosok seperti ada sepasang. Satu sosok wujud palsunya seperti semar, yang satunya di sampingnya ada macan putih, ya. Jadi saya lihat itu sosok semar itu di samping ada macan putih. Kita belum tahu itu sejenis apa, apakah itu tipe, itu jelas tipu muslihat sosok makhluk jin, tapi kita coba selusuri apakah ada benda sejarahnya atau tidak. Nanti coba kita buktikan ya pemirsa. Nah di sini yang kita lihat ada sosok perempuan. Kita dari jauh melihat sosok perempuan memakai selendang kurang lebih 7 meter. Tapi setelah kita dekatin dia menghilang, ya. Wujudnya dia menghilang, tidak menampakkan. Terus di sini juga kita lihat ada sosok bentuk seperti semar, tetapi di sampingnya itu ada sosok macan putih yang lagi duduk. Sambil dielusi sama sosok, mukanya mirip seperti semar. Kita lihat dari jauh ada di sini. Tetapi setelah kita dekatin, sosok makhluk itu menghilang. Coba kita wujud ke yang di sini dulu. Kita cek kalau memang ada benda sejarahnya, kita akan ungkap. Di sini juga akan kita ungkap. Yang kita lihat ini sosok makhluknya ini bendanya sejenis apa. Dan di sini juga bendanya sejenis apa, nanti kita akan bisa ungkap kalau seandainya kita dapatkan. Oh, ini syaitan. Ayo naik sini, jangan terlalu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Oke pemirsa, yang kita lihat di sini ada sosok sinar di dalam pohon ini, tapi kita belum tahu sosok sinar apa. Berkemungkinan yang perempuan kita ceritakan tadi, sosok seperti dia berpakaian putri. Tapi sebelum kita wujudkan, coba kameramen shooting dulu di sini. Ya. Oke, nanti kita coba semprotkan ya. Dekatkan dulu kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Innama amru darabatan ayyakuna lahu kun fayakun. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. 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 Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terangkan, dekatkan dari sebelah sini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini dibuka. Nah, ditarik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allah. Dekatkan kameranya, jangan terlalu jauh. Subhanallah. 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 Ada enggak? Enggak ada ya? Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Coba terangkan lagi kameranya, lampunya. Subhanallah. Alhamdulillah, pemirsa, ini kita belum tahu sejenis apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Benar atau tidak ini? Ternyata sosok mustika kantil, pemirsa. Sosok mustika kantil. Wajar kalau kita lihat sosok perempuan dia memakai selendang sampai 7 meter, Kang. Ya. Berarti ini dulu dipakai sosok seorang putri, tujuannya untuk kewibawaan atau kecantikan dia semakin meningkat. Jadi ini dulu digunakan sosok seorang putri, tujuannya agar supaya untuk memikat rajanya, agar supaya rajanya itu bisa melihat putri ini selalu tetap cantik dan awet muda. Nah itu, karena kalau dia memegang ini, sosok seorang putri ini, penunggunya ini akan mendampingi sosok seorang putri ini terus, ya. Itu. Jadi posisi sosok seorang putri ini, dia megang benda ini, sang raja ini selalu terpikat dengan putri tersebut yang memegang pusaka ini, ya. Jadi dia tidak tertarik dengan perempuan yang lain atau dengan selir-selir yang lain, ya. Alhamdulillah ini sudah kita ungkap sejarahnya. Nanti kita akan lihat apabila kalau seandainya makhluk ini akan mengganggu atau menyimpang dari syariat Islam, kita akan buang, kita akan lepaskan kodamnya. Bendanya ini tetap akan kita simpan sebagai unsur sejarah. Oke? Kita akan ungkap lagi satu lagi yang di sini, yang kita lihat sosok sebagai sosok seorang, bentuknya seperti Semar, tapi dia didampingi dengan macan putih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini pemirsa yang kita lihat kayak seperti ternyata benar. Ini sosok. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Kita coba semprot dulu minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kita dapat sosok kantong semar. Kita ungkap di luar aja. Yuk, bisa. Gak tahan nyamuknya. Coba dikeluarkan. Ini penunggunya. Kalau wujud palsunya, dia mukanya mirip sosok seperti semar, tetapi di dalam ini ada macan putihnya. Jadi ada sepasang makhluk gaib, makhluk jin yang ada bersarang di sini. Ialah dia merubah wujud sebagai sosok seorang semar dan sosok seorang macan putih. Ini dulu dipakai sama orang untuk di bidang pengobatan dan untuk di bidang apapun juga dia gunakan. Dan barang ini di waktu dia memegangnya di wilayah tempat dia tinggal, itu Islam belum menyebar. Jadi apa yang dia pegang ini seolah-olah bagi dia merasa halal dan tidak menyimpang dari sisi agama, karena dia mengobati orang. Dulunya orang yang megang ini, dia mengobati orang dengan sisi kebaikan. Tetapi kalau menurut sekarang, Islam sudah menyebar. Barang yang seperti ini kalau kita gunakan khodamnya untuk mengobati orang, walaupun kita tujuan baik, tetapi kalau kita meminta dengan benda ini, tidak meminta kepada Allah, berarti tetap kita akan menyimpang, dan amal dan perbuatan kita tidak akan diterima oleh Allah. Ini saya jelaskan. Tetapi kalau kita tidak meminta dengan barang pusaka ini atau khodam di dalamnya ini, tapi kalau kita meminta kepada Allah, barang ini akan menolong dengan hati atau niatnya sendiri tanpa kita minta. Di situ insya Allah kita tidak akan menyimpang dari syariat Islam, karena segala sesuatu apa yang diciptakan oleh Allah, maupun orang itu diciptakan, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan sosok makhluk jin, asal tujuannya saling membantu dan menolong orang, kita tidak meminta dengan sosok makhluk jin itu, kita meminta kepada Allah, insya Allah kita tidak akan sesat. Ini yang kita ungkap sejarahnya, alhamdulillah. Yang kedua, kita mendapatkan sosok mustika kantil yang penunggunya sosok seorang putri, ya. Ini dulu dipakai sosok seorang putri, tujuannya untuk memikat rajahnya, ya. Yang ketiga, kita mendapatkan sosok batu penunggunya sosok seorang nenek-nenek, yaitu untuk di bidang pengobatan. Dulu digunakan untuk melahirkan atau bersalin, ya. Dulu kalau saya lihat ini, kalau cerita dari sosok makhluk jin ini yang merubah wujud sebagai nenek-nenek, dia dicemplungkan ke dalam air. Tetapi ini kalau saya lihat dia belum mengenal dengan Islam. Dia hanya meminta kepada Sang Pencipta, itu meminta kepada Sang Pencipta agar supaya untuk melancarkan persalinan, dan dia meminta dengan benda ini. Disitulah persalinannya dia selalu lancar, itu. Nah, maka dari situ kita jelaskan benda-benda pusaka ini, kita untuk mengungkap sejarahnya itu wajib. Tetapi kalau kita gunakan menyimpang dari syariat Islam, apalagi kalau kita meminta benda-benda pusaka ini, itu tidak pantas dan tidak wajib, karena Islam mengajarkan kita untuk mencari rezeki, untuk berusaha. Karena Allah menciptakan kita manusia ini sempurna, mempunyai tangan, otak buat berpikir, mata buat melihat, kaki untuk berjalan. Jadi kalau kita ingin mencari rezeki, carilah rezeki dengan jalan Allah yang halal dan benar. Tapi kalau kita meminta sesuatu, benda-benda apapun, makhluk gaib, walaupun dia memberikan, walaupun dia membantu, tetap apa yang kita cari itu, apa yang kita dapatkan akan menjadi haram, tidak menjadi halal. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah, barang pusaka ini kita simpan layaknya sebagai unsur sejarah. Tetapi kalau benda pusaka ini tanpa kita minta dan tanpa kita suruh, dia membantu
tanpa keinginan kita, ya Allah agama tidak melarang. Ini yang saya jelaskan. Alhamdulillah hari ini kita sukses pengambilan 3 benda pusaka. Mohon maaf sebelumnya apabila yang kita ungkap sejarahnya ini bagi Anda mungkin belum puas. Inilah kelebihan dan kekurangan kita sebagai konten di channel YouTube ini. Tetapi kalau seandainya mengungkap sejarah ini Anda merasa puas, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Ambil sisi baiknya berarti kita harus lebih dekat kepada Allah, bukan dengan dekat dengan sosok makhluk benda-benda pusaka ini. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 3 kita dapat barang pusaka. Ini yang paling utama kantong macannya ini. Ini kantong macannya. Kantong semar. Iya kantong semar. Allahu Akbar, kantong semar. Ini ada bentuk semarnya tuh. Ya. Nah ini mustika kantil. Nah, ini nggak tahu batu apa ini. Gua bingung. Yang jelas batu cincin bukan batu bata. Ya. Oke, salah. Selamatkan dulu. Ayo kita istirahat dulu. Sudah mendekat menjelang maghrib. Permisa, kita kembali ke posko dulu. Istirahat sejenak. Insya Allah setelah pada maghrib kita akan lanjut lagi untuk konten mengungkap sejarah. Tetapi di channel YouTube Dunia Sriwijaya. Ya. Ya, Dunia Sejarah Sriwijaya. Insya Allah mudah-mudahan setelah pada maghrib kita akan ungkap sejarahnya. Kita menjelang maghrib kita istirahat dulu sejenak. Oke, kita kembali ke pos dulu Kang. Gak usah dimatikan aja, langsung aja terus jalan. Gimana Kang? Ya. Hasilnya? Mantap. Mantap. Mantapnya di mana? Mantap di barang. Oh, di barangnya. Oh, gitu ya. Gimana Kang sudah lihat sendiri toh? Oh iyalah. Udah percaya di sini. Allahu Akbar. Wih, besar kali jambunya. Pokoknya kalau konten di tempat Kang Nanang udah lah. Piaraan Kang Nanang itu, iya piaraan Kang Nanang keluar semua. Ada kalau hujan. Oh, kita udah berapa kali konten di sini Kang? Gimana tempatnya? Sering nggak? Apalagi malam yang di seberang sono lebih seram lagi. Mandi. Ini ubi sayur apa ubi ada isinya Kang Nanang? Ubi sayur ya? Ubi karet itu ya? Kenapa tidak ditanam ubi kayu be Kang Nanang? Oh, pernah ditanam ya? Oh. Udah. Allahu Akbar. Sampai juga posko. Malah gerimis nak. Gerimis. Mancing wong ni. Abi kenapa kan banyak. Oke pemirsa, alhamdulillah kita sudah di posko. Kita istirahat sejenak. Kita melewatkan pada maghrib. Setelah pada maghrib lewat, kita akan konten kembali untuk di channel YouTube Dunia Sejarah Sriwijaya.
Insya Allah mudah-mudahan malamnya kita akan konten untuk mengungkap sejarah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup.